Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka cerita bertema hijrah dan penuh makna. Pada video kali ini, kami akan membacakan sebuah novel pendek berjudul Pesan yang Tak Pernah Kubuka. Sebuah cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa jadi sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, ponsel Kayla tak berhenti bergetar. Notifikasi TikTok, Instagram, WhatsApp, semuanya masuk bersamaan. Video terbarunya meledak lagi. Ratusan ribu views dalam beberapa jam. Komentar bertebaran. Banyak yang memuji, banyak juga yang menghujat. Kayla menatap layar tanpa ekspresi. Di mata orang lain, hidupnya terlihat sempurna. Followers naik terus. Endorse masuk tiap minggu. Wajahnya selalu tampil cerah di kamera. Tertawa, percaya diri, bebas. Tapi malam itu, saat lampu kamar dimatikan, yang tersisa hanya sunyi. Ia duduk di tepi kasur, memeluk lutut. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Anehnya, semakin ramai hidupnya di media sosial, semakin kosong hatinya di dunia nyata. Di layar ponselnya, satu nama muncul lagi. Ibu. Sudah 3 kali ibunya menelepon malam itu. Kayla menatap lama, lalu menekan tombol diamkan. Pasti soal sholat lagi, soal pakaian lagi, soal hijrah lagi. Gumamnya pelan. Sudah hampir setahun hubungan Kayla dan ibunya terasa jauh. Bukan karena mereka tinggal beda rumah, tapi karena hati mereka seperti berada di dua dunia yang berbeda. Ibunya selalu bicara lembut, tapi nasihatnya terasa seperti tekanan bagi Kayla. Bu, Kayla capek kalau setiap kali pulang selalu diingatkan. Pernah, katanya suatu sore. Ibunya hanya tersenyum waktu itu. Ibu nggak sedang menghakimi kamu, nak. Ibu cuma takut kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu justru membuat Kayla kesal. Menurut Kayla, ibunya tidak paham zaman, tidak paham bagaimana dunia sekarang bekerja, tidak paham bahwa untuk bertahan, ia harus tampil, harus menarik perhatian, harus ikut arus. Dan sejak saat itu, setiap nasihat dari ibunya hanya dianggap gangguan. Malam semakin larut. Kayla membuka aplikasi live streaming. Ia berniat menyapa followersnya sebentar. Tapi baru beberapa menit, matanya menangkap satu komentar yang membuat jantungnya seperti diremas. Kak, kelihatan banget sebenarnya kakak capek pura-pura bahagia. Kayla terpaku. Jarinya berhenti bergerak. Senyumnya di layar perlahan kaku. Ia buru-buru mengakhiri live, lalu melempar ponsel ke samping kasur. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang asing yang berhasil melihat sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dan malam itu, Kayla menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis karena lelah, karena kecewa, karena merasa harus kuat setiap hari, karena merasa semakin dikenal banyak orang, tapi tidak benar-benar dimengerti siapapun. Pagi harinya, Kayla terbangun karena suara ketukan pintu. Itu adiknya, Raffi. Ibu masuk rumah sakit, kata Raffi pelan. Dunia Kayla seakan berhenti. Ia duduk tegak. Apa? Tadi subuh ibu pingsan, sekarang di rumah sakit, kata dokter kecapekan. Juga tekanan darahnya tinggi. Tanpa banyak bicara, Kayla langsung mengambil jilbab instan yang sudah lama terlipat di lemari. Tangannya gemetar saat memakainya. Sudah lama ia tidak benar-benar menutup kepala untuk pergi keluar, kecuali saat acara keluarga tertentu. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Kayla diam. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan, takut terlambat, takut kalau ada terlalu banyak hal yang belum sempat ia perbaiki. Saat sampai di kamar rawat, ibunya sedang tertidur. Wajahnya pucat, tapi tenang. Di meja kecil samping ranjang ada tas lusuh warna coklat yang sangat Kayla kenal. Tas itu selalu dibawa ibunya kemanapun. Raffi menyodorkan tas itu. Ibu tadi sempat bilang, kalau kakak datang, kasih ini. Kayla membukanya perlahan. Di dalamnya ada mukena kecil warna putih, tasbih, Al-Quran saku, dan sebuah ponsel lama. Apa ini? Tanya Kayla pelan. Ponsel lama ibu. Kata ibu,
suruh kakak lihat pesan suaranya. Kayla menyalakan ponsel itu. Layarnya lambat menyala. Di aplikasi WhatsApp, ada satu chat yang paling atas. Kayla anak ibu. Tangannya mendadak dingin. Ia membuka chat itu. Ada puluhan pesan suara. Tanggalnya berurutan. Sebagian dari berbulan-bulan lalu, sebagian dari minggu lalu. Dan hampir semuanya belum pernah ia buka. Kayla menekan salah satu voice note. Suara ibunya terdengar lembut. Kayla, kalau kamu dengar ini berarti ibu lagi kangen. Ibu cuma mau bilang, ibu bangga kamu kuat. Tapi nah, jangan terlalu keras ke dirimu sendiri. Dunia nggak harus selalu tahu kalau kamu sedang terluka. Kayla menggigit bibirnya. Ia memutar pesan berikutnya. Kayla, ibu tahu kamu marah kalau ibu sering menasehati. Tapi percayalah, setiap ibu yang mengingatkan anaknya sholat, itu bukan karena ingin mengatur, tapi karena ingin memastikan anaknya punya tempat pulang saat dunia mengecewakannya. Air mata Kayla jatuh satu persatu. Ia memutar lagi. Kalau suatu hari kamu capek jadi versi yang disukai banyak orang, pulang ya nak. Jadi diri kamu yang Allah cintai. Gak perlu sempurna dulu untuk mulai mendekat. Kayla menangis tanpa suara. Dadanya seperti dihantam berkali-kali oleh penyesalan. Selama ini ia pikir ibunya hanya ingin mengubah penampilannya. Ternyata ibunya sedang berusaha menjaga hatinya. Siang itu, ketika ibunya sadar, Kayla duduk di samping ranjang dengan mata bengkak. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap wajah wanita yang paling sering ia abaikan itu. Bu, suaranya pecah. Maafin Kayla. Ibunya tersenyum lemah. Untuk apa? Untuk semua pesan yang gak Kayla buka. Untuk semua telepon yang Kayla diamkan. Untuk semua nasihat yang Kayla anggap beban. Ibunya mengusap punggung tangan Kayla. Hidayah itu bukan datang saat kita sudah baik, katanya pelan. Hidayah datang saat hati kita mau jujur bahwa kita butuh Allah. Kayla menunduk dan menangis lagi. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan besar yang dramatis dalam semalam. Bukan juga karena ingin terlihat lebih baik di mata orang lain. Tapi karena untuk pertama kalinya, Kayla sadar bahwa selama ini ia sedang lari dari ketenangan yang sebenarnya ia cari. Ia mulai dari hal-hal kecil. Sholat subuh meski masih berat, memakai pakaian yang lebih tenang meski followersnya mulai bertanya-tanya. Mengurangi unggahan yang tidak lagi membuat hatinya nyaman. Lebih sering duduk bersama ibunya setelah maghrib. Lebih banyak mendengar daripada membantah. Beberapa teman mulai menjauh, beberapa followers unfollow. Ada juga komentar sinis. Pencitraan. Paling cuma fase. Bentar lagi balik lagi. Dulu komentar seperti itu bisa menghancurkan harinya. Tapi kini tidak lagi. Karena untuk pertama kalinya, Kayla tidak sedang hidup demi tepuk tangan manusia. Suatu malam, ia membuat video sederhana. Tanpa make up berlebihan, tanpa musik yang ramai. Hanya wajahnya, mukena putih ibunya di pangkuannya, dan suara yang jujur. Aku dulu kira hijrah itu tentang kelihatan suci. Makanya aku takut mulai, karena aku merasa terlalu kotor. Tapi ternyata hijrah itu bukan tentang siapa yang paling cepat berubah. Hijrah adalah saat kita capek berpura-pura kuat, lalu pulang ke Allah, meski sambil menangis. Video itu diunggah tanpa ekspektasi. Namun justru video itulah yang paling meledak. Bukan karena sensasi, bukan karena tren, tapi karena kejujuran. Ribuan komentar masuk. Aku nangis dengarnya. Ini aku banget. Aku juga lagi berusaha balik. Terima kasih, aku tadi hampir menyerah. Kayla membaca satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap ibunya yang sedang duduk di ruang tamu sambil melipat sajadah. Lalu ia sadar. Viral yang sebenarnya bukan saat semua orang mengenal nama kita. Tapi saat luka yang Allah sembuhkan dalam diri kita, bisa jadi jalan pulang untuk orang lain. Malam itu, sebelum tidur, Kayla membuka kembali chat lama di ponsel ibunya. Ia memutar satu voice note terakhir yang belum sempat ia dengar. Suara ibunya terdengar pelan, hangat, dan penuh doa. Ya Allah, kalau anakku sedang jauh, jangan hukum dia dengan kebencianku. Peluk dia dengan hidayahmu. Dan kalau suatu hari dia kembali, jangan biarkan dia kembali karena takut pada manusia.
Biarkan dia kembali karena rindu padamu. Kayla menutup mulutnya, menahan tangis. Ia memandang sekeliling kamarnya yang kini terasa berbeda. Masih kamar yang sama, masih dirinya yang sama, tapi hatinya tidak lagi kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kayla tersenyum dalam diam. Bukan senyum untuk kamera, bukan untuk konten, bukan untuk penilaian siapapun, tapi senyum seorang hamba yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kadang yang paling kita butuhkan bukan hidup baru, tapi hati yang mau kembali. Karena hijrah bukan soal menjadi sempurna. Hijrah adalah berani pulang sebelum semuanya terlambat.